pendek. Ada apa lagi? Berdengung dan tidak berdengung. Ada bacaan huruf tebal, ada huruf tipis. Kita baca. Saya mungkin ada 10 menit ya. Jadi ada di dalam ilmu tajwid itu namanya hukum bacaannya itu izhar. Ya, izhar ya. Izhar itu pengertiannya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan yang 6 huruf maka dibaca jelas dan pendek. Ingat, jelas pendek. Apa hurufnya yang 6? Alif, ha, kha, ain, alif, ha. Itu harus beda nyebut hurufnya ya. Jadi ha, kha, ha. Kemarin saya ngajar mu'alaf itu karena dia mu'alaf, itu nyebut hurufnya masih belum. Makanya saya bilang jangan nyebut huruf itu salah. Contoh Muhammad, nah, itu salah. Itu pengaruhnya besar. Karena ketika kita sholat itu kan disuruh rukun, salah satu rukun sholat itu membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat, Muhammad, ha. Jangan dibaca Muhammad. Itu Muhammad itu tetangga saya. Nanti berselawat kepada tetangga saya lagi kan Muhammad. Jadi bacanya Muhammad, ha, Muhammad. Ingat ya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan yang 6 huruf itu maka dibaca jelas dan pendek. Ingat, jelas dan pendek. Man amana, nun mati bertemu dengan alif dibaca jelas dan ya. Ingat itu, dibaca jelas dan. Kemudian izhar itu ada 2. Tadi izhar qalbi, kemudian izhar bukan. Izhar qalbi, izhar mutlak. Kalau mutlak hurufnya ada berapa? Hurufnya ada berapa kalau mutlak? Iya, betul. Ingat ya. Jadi hurufnya 2 ya. Iya dan waw. Tapi dia mati dalam satu kalimat. Nah, itu betul, satu kalimat. Contohnya dunia. Nun mati bertemu dengan huruf ya. Itu itu. Jangan nanti kita disuruh baca doa keenakan, belaga-laga pula lagi. Tapi tidak tahu. Rabbana atina fid dunya. Kalau orang yang tak tahu dengar itu bagus. Mata kali bapak itu punya doanya. Ya Allah. Padahal dunia dibaca berdua apa tidak? Tidak, izhar. Dibaca jelas dan pendek. Tapi orang yang tidak tahu, mata itu ustaz dari mana pula itu mantap ya Allah. Padahal salah. Jangan nanti kita keluar dari sini disuruh baca doa gaya-gaya. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, mantap kali ya. Padahal salah. Banyak juga kawan yang kadang baca doa ada yang salah, ada banyak. Kalau ibu tuh cewek menjawab. Kalau baca doanya Allah maghfir laha, apa Allah maghfir lahu?
Allahumma firlah, jangan lagi Allahumma firlahu, maka dia baca ismuhu, kata dia. Kalau ismuhu salah betul. Demi Allah ini di depan saya ini yang baca doa begitu, dibilangnya ismuhu, kuat-kuat pula lagi, padahal yang meninggal itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ismuhu apa ismuha? Ismuha. Jadi perlu juga kita belajar ilmu alat ini, jangan asal pede ya, asal nampil aja macam kita yang paling hebat kan, padahal salah lagi. Ismuhu, ismuhu pula lagi, berarti yang meninggal laki-laki, padahal ibu susmiar yang meninggal, ibu. Ada juga dulu orang baca doa, dia bingung dia. Kalau laki-laki yang meninggal Allahumma firlahu, betul? Kalau yang perempuan yang meninggal Allahumma firlaha, betul? Kalau dua orang? Kalau dua orang yang meninggal, laki-laki dan perempuan, ini pun salah ini. Makanya kami dulu di pondok pesantren itu belajar huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Ini paham nih dia nih, pernah belajar bahasa Arab kayak dia nih. Apa gunanya itu? Itulah gunanya nanti pas disuruh orang, jangan malu-maluin. Jangan terlagak macam ustaz pakai sorban. Sekali baca doa, ada orang dulu meninggal itu gara-gara longsor rumahnya ketimbun, kemudian meninggal suami istri berarti laki-laki dan perempuan. Dia bingung baca doa tuh kayak mana kalau orang suami istri ini meninggal dua orang. Jadi dia bacalah Allahumma fir buha, kata di bukan laki-laki perempuan. Allahumma fir buha warham buha. Ya Allah, apalah orang ini buha. Ini pernah kejadian karena dia tak pernah masuk ke pesantren dulu, tak pernah dia belajar Al-Quran. Jadi jangan nanti kalau ada orang meninggal dua orang, kalian disuruh belajar Allahumma fir buha. Apa kata orang buha dari tadi? Mana ada baca doa buha. Makanya itu perlu kita belajar ya. Jadi kalau laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlaha, kalau dua orang Allahumma firlahuma. Paham dia nyambung dengan ini. Kalau tiga atau lebih itu namanya jamak dulu. Allahumma firlahum. Jangan nanti disuruh baca doa, sosok hebat. Bukan songkok ini, sekali baca doa Allahumma fir buha warham buha. Apalah, ini 4 kali lah awak tak pernah belajar nafsara. Sama dengan baca doa tadi, jangan pula nanti Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, pernah ada orang yang belajar izhar ya? Nanti ditanya orang. Jadi perlu juga kita belajar. Ingat kawan-kawan, tadi izhar itu terbagi dua. Yang pertama tadi izhar khalqi, yang kedua izhar mutlak. Kalau izhar khalqi tadi hurufnya ada 6, alif, ha, ko, ain, alif, ha. Kalau izhar mutlak hurufnya ada 2, waw dan kalau ya tadi dunia, kalau waw kinwanun. Itu contohnya dulu, dia satu kalimat. Jangan lagi ya baca doa Rabbana atina pakai dengung ya. Nanti kami pula lagi ditanya, ini katanya penyuluh ini tak pernah ngajar pula lagi ini. Oh, baca doa dunianya berdengung. Waduh, kami pula lagi yang kena ya. Nah ini kawan-kawan yang dimuliakan Allah, sudah 10 menit ya. Terima kasih banyak kawan. Jadi mudah-mudahan kita semangat belajar ya, walaupun sedikit, tapi adalah pengetahuan kita sedikit. Nanti kalau kita tampil, kita adalah ilmunya sedikit ya. Jangan malu-maluin gitu.